Kadang kan masyarakat ini, kita sekarang ini hanya berhenti pada saat pada partisipasi pemilih saja. Sudah datang ke TPS, nyoblos, sudahlah kita sebagai masyarakat kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi, kemudian kita punya hak untuk terlibat dalam politik, gitu kan. Terlibat dalam politik ini tidak hanya menentukan suara, tapi juga Hola kawan-kawan, saat ini saya Iwan Permata ditemani Mas Hajik. Kami sore ini ngopi di salah satu ikon Kota Kaltungkal, yakni kopi legend, warkop yang sangat legend. Bahkan warkop ini pernah dihadiri beberapa artis dan juga salah satu tokoh dalam akal sehat, yakni Rocky Gerung juga pernah ngopi di sini. Dan alhamdulillah juga saya dapat kesempatan hari ini dapat ngopi bareng bersama Mas Hajik, yang Mas Hajik ini adalah termasuk tokoh pemuda dalam dunia NU, dan juga beliau adalah seorang senang membaca sastra dan pernah menjadi komisioner KPU di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore Mas Hajik, apa kabar? alhamdulillah. Mas Hajik, kami ini konten pertama kami sudah membuat konten dengan Ustaz Zakaria Ansori terkait Palestina kemarin. Saat ini kan apa yang cocok kita bahas dalam rangka mengembangkan informasi intelektual, mudah-mudahan kita semua dapat pencerahannya. Apakah kita berhubungan dengan pengaruh media sosial? Untuk itu bagaimana tanggapan Pak Hajik tentang media sosial saat ini? Silahkan Mas Hajik. Kalau kita bicara media sosial hari ini itu memang sangat luar biasa pengaruhnya lah. Pengaruhnya untuk sebagai media informasi, artinya ini media sosial ini sebenarnya saat ini sangat efektif digunakan untuk menyebarkan informasi dan dampaknya memang ya sangat berpengaruh gitu kan. Artinya tergantung bagaimana kita menggunakan media sosial itu gitu. Pak Hajik, saya mau bertanya ini tentang TikTok, di mana saat ini anak-anak terkesan joget-joget, apalagi di TikTok itu ya yang lagi viral ini, semuanya tentang hal-hal yang mohon maaf yang kurang mencerdaskan kawan-kawan. Karena anak-anak itu kan butuh pengetahuan, bukan butuh joget-joget, tapi butuh lah untuk main-main. Tanggapan Pak Hajik tentang pengaruh TikTok itu terhadap pola pikir perkembangan anak itu gimana? Kalau kita lihat yang joget-joget apa itu kalau untuk usia-usia anak-anak SMP, SMA, apalagi SD kan, ya mungkin keterbatasan mereka dalam menggunakan TikTok itu ya memang sebatas itu gitu kan. Tapi yang justru yang kita aneh ini kadang ada juga orang sudah tua-tua sudah nenek-nenek joget-joget apa itu kan. Nah ini kan pentingnya kita yang sudah berusia ini kan memberikan contoh lah sebenarnya kan. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh ulama-ulama kita, ustaz-ustaz, kiai-kiai yang menggunakan media sosial ini sebagai ladang dakwahnya ya. Tapi itu cukup efektif juga. Efektif ya. Bagaimana kita bisa mengikuti mudah mengakses ya, memperluas informasi. Pengajian seperti Gus Baha, Gus Kausar itu kan, Gus Ikdam, ada itu pengajian seperti itu. Ya kita yang di Tungkal ini bisa mengikuti gitu. Ini dampak positif dari media sosial. Harusnya itu yang kita manfaatkan. Apakah kita kurang berperan dalam mempengaruhi pola pikir anak-anak ini terhadap media sosial yang sekarang dampaknya begitu meluas, di mana anak-anak saat ini cenderung yang ikut-ikut viral, dan juga pengaruh daripada Facebook, YouTube itu sekarang kan kita lihat banyak perkembangan dalam dunia informasi media sosial ini. Banyak sekali informasi yang hoax, yang saling benturan satu sama lain, membuat kita saling bermusuhan. Nah,
itu memang dampaknya negatifnya sangat besar. Ya makanya kita di media sosial ini boleh kita mengikuti, tapi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu Baper. percaya amat. Oh, jangan langsung percaya. Karena kan pola komunikasi ini komunikasi yang ya namanya komunikasi tidak langsung, ya. Apalagi model-model video-video dan macam itu bisa saja diedit, potong-potong kan. Oh iya. Dan potongan-potongan itu yang sengaja, kadang itu yang potongan-potongannya itu yang menimbulkan polemik. Iya. Nah, kalau kita melihat secara utuh, sebenarnya kadang tidak seperti itu, tidak seperti yang disajikan itu. Jadi itulah apa dalam penggunaan media sosial itu memang kita harus Bijak ya. bijak. Apakah perlu kontrol kita untuk melihat perkembangan anak? Apabila anak itu terkesan main, megang HP kan tahan TikTok tuh mas. Iya. Berapa jam tahan scroll terus kan? Jadi malas belajar, mungkin hal-hal yang mungkin ada yang positif, ada yang negatif, mungkin cenderung ke banyak yang negatif ya mas. Dan juga tanggapan mas, sekarang kan media sosial ini sangat luar biasa dalam pengaruh style. Style kita kan sekarang berubah-ubah. Terkadang lucu, kadang bagus. Karena saya juga aneh perkembangan manusia saat ini. Pakaiannya aneh, viral. Sementara itu bukan budaya daripada bangsa kita itu mas. Gimana tanggapan mas itu menahan lah daripada pengaruh di masyarakat yang menggeser daripada norma-norma yang ada di masyarakat kita. Gimana itu mas? Apakah sosialisasi? Memang kebanyakan orang menggunakan media sosial itu memang untuk ajang popularitas, meningkatkan popularitas, dan ini lebih cenderung apa? Untuk permainan-permainan gitulah. Gitu. Artinya saya pernah gini, saya ada Facebook. Gitu. Kalau kita menulis atau memposting tulisan yang bagus, yang serius, itu nggak banyak tuh yang apa? Nggak banyak yang like, nggak banyak. Yang komen nggak banyak. Berarti orang malas ya. Tapi kalau kita kerja yang lucu-lucu, iseng-iseng, asal-asalan, itu banyak rame tuh. Berarti apakah masyarakat artinya kita? Memang tren orang untuk mengikuti media sosial itu kan lebih cenderung ke ini lucu-lucuan. Tren-tren bukan motivasi. Sekarang lagi viral apa gitu kan. Jadi dari diskusi yang baru kita bahas ini tergambar di kepala saya ini mas, berarti pola pikir masyarakat kita sekarang cenderung kepada hal-hal yang unik yang unik, dan mereka itu apakah stres? Bagaimana kawan-kawan? Apakah kita ini stres semuanya sehingga kita lebih cenderung kepada hal-hal yang lucu daripada hal-hal yang membangun? Ya, itu peradaban sekarang itu mas. Bisa jadi karena ini kan, karena punya problem, punya permasalahan, tidak punya teman untuk cerita. Nah, disitulah dituangkan. Kadang emosi-emosi di situ diungkapkan. Karena kan tidak bagus juga, tidak pantas ya. Tidak pantas. Karena membuka ada permasalahan pribadi disampaikan di publis media sosial yang dulunya biasanya yang negatif ya, itu ya kan malu sendiri kita kan. Jadi ya mungkin dari diskusi ini kan kita terkadang melihat kawan-kawan ini menelanjangi dirinya sendiri di media sosial, sehingga orang tahu semua tentang dirinya. Dan itu memang kenyataan saat ini itu mas. Dan juga media sosial ini dalam dunia dakwah juga sangat berpengaruh, sangat ya luar biasa lah, positif dalam bermasyarakat sekarang. Pengajian, banyak live streaming, dan juga hal-hal yang positif mas ya. Apalagi masalahnya itu mas yang perlu kita bicarakan tentang platform media sosial, TikTok, Facebook, Twitter, dan hal lain-lainnya. Terus terang saya sering juga mengikuti pengajian-pengajian yang secara live di TikTok. Oh live ya? Sering, itu sering terjadi. Ada bahkan diskusi keagamaan. Sering orang melakukan live di TikTok. Ada juga di debat, sering juga masih live di TikTok, debat agama. Di YouTube juga sering. Nah, itu tadi saya bilang, kalau kita bijak dan kreatif dan positif menggunakan media sosial itu sangat baik sekali. Nambah wawasan. Contoh ini,
eh, saya kan punya anak, 2 orang anak saya mondok di Jawa, di Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, di Asuhan Kiai Haji Halwani gitu kan. Oh iya, sering datang ke Tungkal. Jadi mereka di pesantrennya itu mereka punya media sosial, dan mereka di situ di pesantren itu ada Khusus. ruang multimedia. Multimedia. Situ YouTube-nya ada aktif kan, kemudian Facebook-nya aktif, Instagram, TikTok semua. Sehingga kegiatan-kegiatan di pondok itu Terekspos. sering live di YouTube. Oh. Dan kita orang tuanya yang jauh ini bisa Ngontrol. bisa lihat kegiatannya. Dan kita bisa lihat aktivitas mereka gitu. Artinya ini kan sebenarnya itu bisa menjadi sangat positif kalau dijadikan media dakwah seperti itu. Berapa persen? Jadi dia ini ibarat apalah, media sosialnya ibarat pisau gitu. Pisau ya. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Memang di tangan orang baik, media sosial itu akan menjadi manfaat. Ya, tangan orang baik Di dan tangan, kreatif. ya, manfaat. Di tangan orang yang belum baik, mungkin arahnya ya kita mohon maaf, tanda kutip, nggak ngomong. Terus Mas, asik nih ngomongnya, asik nih Mas Haji. Mas ini kan senang membaca buku. Kira-kira dari buku-buku yang Mas baca itu, yang menginspirasi itu pembahasan tentang apa itu Mas? Kita mau dapat insight-nya dari pengalaman Mas yang senang hobi baca buku dan lain sebagainya tadi. Dan kami mau dengar itu Mas, apa yang Mas yang bisa diberikan kepada kami. Sebenarnya kalau baca buku itu kalau saya tidak ada apa patokan harus buku apa gitu. Kadang malah justru sesuai dengan kondisi kita saat ini gitu. Yeah. Dulu waktu masih aktif di KPU, ya saya juga suka baca buku-buku yang terkait dengan kepemiluan, undang-undang, kemudian segala macam regulasi, hukum pemilu, kemudian pandangan-pandangan politik gitu. Pada saat aktif di KPU gitu kan. Nah, kalau sekarang ada juga kadang-kadang baca buku-buku seperti itu, tapi kurang apanya kan, ke arah situ. Lebih banyak yang sifatnya membawa ketenangan aja lah lagi. Oh, berarti agama gitu ya? Iya. Yang ke arah cahaya gitu. Berarti sekarang menenangkan diri. Dulu kan Mas Hajik ini pernah menghantarkan anggota dewan, para bupati dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 periode ya Mas ya? Ya, sejak 2013 sampai 2018 periode pertama. Kemudian periode kedua 2018 sampai 2023. Bulan Juni, tanggal 16 Juni kemarin itu sudah akhir masa jabatan. Jadi sekarang purna bakti, pensiun ya. Jadi pengalaman yang sangat berkesan menjadi penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Tanjung Barat ini gimana itu Mas? Yang berkesan dalam artian bahagia, berkesan dalam artian ketakutan. Itu kita mau dengar. Yang hal yang berkesan dulu, nanti baru yang ketakutan itu seperti apa. Jadi sebenarnya dimanapun kita kerja, kita bertugas gitu kan, sebenarnya kalau kita nikmati ya asik-asik aja sebenarnya. Asik ya. Seperti di KPU kemarin ya, kalau pikiran orang luar mungkin kan apa sekali kan, ngeri kadang kan, karena mau di sidang, ngurusin pemilu, pilpres, kemudian pilkada gitu. Tapi sebenarnya pekerjaan itu kan apa yang dilakukan oleh KPU itu harus sinergi dengan lembaga-lembaga lain. Ada lembaga lain. Pemerintah daerah juga berkontribusi, kemudian ada lembaga-lembaga lain, ada Bawaslu juga kan, ada partai politik juga, dan alhamdulillah selama 2 periode di KPU, selama saya di KPU Tanjung Barat ini, yang saya syukuri itu sejak itu pernah melaksanakan pileg 2014 adalah, kemudian pilkada 2015, kemudian pileg lagi 2019 kan, pilkada 2020 pilkada lagi. Alhamdulillah semua itu dilalui bersama dengan teman-teman ya. Dan syukurnya itu tidak pernah terjadi gugatan. Tidak pernah ya? Berarti nggak pernah sampai ke MK?
sebenarnya itu juga ada ruginya juga, pengalaman ke MK dah Mau ke MK kawan-kawan. Mau ke MK. pengalaman kita pernah jadinya kan. MK itu sekarang apa namanya sekarang? Ada yang lucu-lucun sekarang apa ya? Yang sekarang kata-kata lucu MK nih? Aduh, Apa? Oh, itu disebut ya, nggak usah. Kalian aja yang nyebut ya. tapi sering ke MK Ya. masa kini ya. Masa kini. MK masa kini. Bahaya ini. Oh, ada acara pengantenan kan di situ banyak sekarang kan. Nah, jadi selama 2 periode menjadi komisioner KPU Kabupaten Jawa Barat berarti happy ya. Ya, tapi Mas, ya? sebenarnya tidak pernah kita sampai ada gugatan di MK segala macam itu sebenarnya bukan semata-mata kesuksesan KPU saja gitu kan. Tapi itu karena memang komunikasi yang baik antar penyelenggara, peserta dan masyarakat, partai politik juga kita sering komunikasi, pengawas gitu kan. Sehingga yang menjadi aturan-aturan itu kita sampaikan kepada peserta, kepada partai politik dan mereka menerima, memahami walaupun ada sedikit dinamika ya, tapi masih di tingkat wajar lah. Artinya Tanjung Jabung Barat ini dalam pemilu itu saya lihat masih di tingkat aman lah, gitu. Aman, kendali dan ini bisa jadi karena memang pemahaman politik masyarakat sudah mulai meningkat juga. Oh iya, karena politik. Saya ingat kemarin. Jadi sebenarnya kan siapa sih yang berperan untuk mencerdaskan politik di masyarakat, Mas? Karena saat ini masyarakat itu cuma tahunya pemilihan, cuma tidak tahu politik itu apa dan digunakan untuk apa, tujuan politik itu apa. Apakah dari lembaga KPU, apakah dari pengawas Bawaslu, apakah dari pemerintah daerah, apakah dari partai politik, dan apakah semuanya. Dan dari semua yang saya katakan tadi, saya belum merasakan namanya satu lembaga atau suatu kelompok masyarakat yang mencerdaskan politik di masyarakat agar tercapainya tujuan berpolitik. Itu sebenarnya kalau menurut Mas yang sangat kompeten dalam hal itu siapa kira-kira Mas? Jadi gini, partisipasi masyarakat itu ya ada dua nih. Ada partisipasi pemilih, ada partisipasi politik. Nah, yang selama ini yang lebih sering jadi tolak ukur kan adalah partisipasi pemilih. Berapa banyak persentase masyarakat datang ke TPS memilih, gitu kan? Itu yang bagus juga. Itu sebagai wujud bahwa hasil dari pemilu itu memang dipilih oleh kebanyakan masyarakat. Oh, berarti kesuksesan KPU apabila banyak yang memilih terselenggara itu sukses. Ya, artinya kan hasil dari pemilihan itu memang diikuti oleh masyarakat memilih hak politik. Banyak masyarakat yang memilih, kan? Hak politiknya terselenggara lah. Nah, yang kedua itu partisipasi politik namanya. Nah, terkadang kan masyarakat ini kita sekarang ini hanya berhenti pada saat pada partisipasi pemilih saja. Sudah datang ke TPS, nyoblos, sudahlah selesai. Padahal masyarakat itu harus ada partisipasi politik. Partisipasi politik ini walaupun kita sebagai masyarakat kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi, kemudian kita punya hak untuk terlibat dalam politik, gitu kan? Terlibat dalam politik ini tidak hanya menentukan suara, tapi juga kebijakan-kebijakan ini harus kita kontrol juga, kan? Artinya siapapun yang jadi terpilih nanti di DPR maupun di pemerintah, bupati, misalkan, ya peran masyarakat untuk mengkontrol kebijakan-kebijakan itu sangat penting juga. Peran masyarakat, nah, Mas, ya. Tugasnya itu, siapa yang tugas yang menyadarkan itu? Ini kan sebenarnya semua elemen. Ada partai politik. Nah, partai politik ini kan emang wadah untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Partai politik. Walaupun terkesan saat ini yang kita lihat kan ramenya itu menjelang pemilu aja kan. Iya, kalau pemilu rame. Padahal sebenarnya itu kan mereka harus terus, kan mereka punya kader, harus diberikan pendidikan politik, dengan membuat politik, gitu kan. Kemudian juga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, kan. KPU ini kan 5 tahun nih tugasnya. Nah, setelah selesai pemilu, setelah selesai pilkada,
3 tahunnya apa tugasnya? Itu Iya. tadi salah satunya memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat. Begitu juga di lembaga-lembaga pendidikan itu juga berperan untuk memberikan penyadaran politik. Makanya di kampus-kampus itu kan biasanya Iya. ada organisasi mahasiswa kan, Iya. ada HMI, ada PMII itu kan, ada BEM gitu kan. Nah, mereka itu kan secara tidak langsung proses pengkaderan mereka di organisasi itu melatih mereka untuk berpolitik sebenarnya. Berarti dari BEM, dari apa ya, BEM di Iya, kampus kan, dari urutan apa, presiden, Iya. gubernur. Jadi sudah dilatih untuk Iya. mengerti tentang politik. Artinya yang punya tanggung jawab untuk memberikan kesadaran politik itu ya semua pihak. Semua pihak. Iya. Ya mungkin saat ini apakah kita lupa, apakah jarang dibahas, sehingga politik ini hanya digaungkan suaranya itu ketika ada pemilihan umum. Ya seperti ya saat inilah, setelah ini selesai maka ya politik itu hilang. Mohon maaf ya kan kawan. Ya ya begitu yang dari yang ada kan. Nah, mungkin dari pembicaraan kita tadi kembali kepada pengalaman Mas Hazik menjadi komisioner KPU tadi, tahapan pemilu yang sekarang berjalan ini seperti yang sudah itu sudah nyaman dan aman gitu Mas ya. Nggak ada kritikan gitu. Mentang ada kritikan bisa disampaikan melalui media gitu. Kalau saya lihat sekarang ini ya masih kategori baik gitu. Baik ya. Sekarang kan sudah mulai tahapan kampanye kan. Nah, tahapan kampanye ini memang peserta pemilu, partai politik yang terdiri caleg-caleg, kemudian anggota DPD, calon presiden kan, itu memang diberikan hak untuk menyampaikan visi misinya, memberikan tawaran-tawaran visi misi kepada masyarakat agar dipilih gitu kan. Ini tahapan kampanye sedang berjalan, bisa melalui tatap muka, kemudian bisa pertemuan terbatas, ada namanya pemasangan alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, segala macam itu kan metode-metode kampanye yang bisa dilakukan. Dan sejauh ini untuk di Tanjung Jabung Barat saya melihat itu cukup kondusif dan cukup baik. Berarti aman. Sudah baik tinggal, ya. tinggal masyarakat lagi menerima informasi tawaran-tawaran dari visi misi itu harus cerdas juga Memilah dan memilih. menilai mana yang layak Yang layak menjadi untuk dipilih. wakil ya. Iya. Berhubungan dengan itu pula Mas, mumpung kita masih sama-sama, tanggapan pribadi kan tidak menutup kemungkinan setiap kontestasi politik ini terjadi politik uang Mas. Dan tanggapan Mas pribadi bagaimana cara menyikapi hal tersebut yang sepertinya sudah menjadi suatu budaya di dalam kontestasi politik pemilihan umum, khususnya di DPR. Itu apakah Mas ada satu saran apa suatu hal teori baru seperti apa itu? Kami sering mengatakan politik uang itu seperti, mohon maaf, Ya. seperti kentut. Kentut. Baunya ada, cuman bendanya ada, fisiknya tidak ada, Iya, tidak kelihatan. Iya, bau. Ada. Nah, jadi untuk apa? Untuk mencegah politik uang itu, Ya. ya memang diregulasi ada kan. Barang siapa memberikan uang untuk memilih, ya, untuk supaya dia mempengaruhi untuk memilih seseorang, itu ada hukumannya, ada pidananya, segala macam. Pidana ya. Tapi kenyataan yang terjadi kan orang yang itu bisa diproses kalau ada yang melaporkan. Iya. Sekarang kamu dibeli apa misalnya? Iya. Diberi uang. Iya. Mau tidak datang ke Bawaslu melaporkan saya diberi kasih uang? Iya. Itu tidak pernah terjadi gitu kan. Iya ya. Harus ada yang melaporkan, atau ada alat barang buktinya, ini uangnya. Kemudian siapa yang ini yang memberi. yang memberi.
siapa sumbernya, kapan, di mana, kan banyak ininya. Nah, sekarang kan orang menerima, yang menerima itu diam saja. Bahkan menampung. tampung semua kan. Jadi kadang mohon maaf ya, ini agak jurang sih kalau masalah uang nih. Kalau mau solusi harus ada yang berani. Harus ada berani ya. Solusinya apakah melalui tokoh agama kah, tokoh masyarakat kah, tokoh pemuda yang mensuarakan ambil uangnya, pilih yang kalian suka. Mungkin itu dampaknya kepada si pemberi uang dari sedap itu Mas. Memang kalau dari segi moral ya kita semua sudah menyampaikan itu gitu kan. Kami dulu di KPU bekerjasama dengan majelis ulama, kemudian tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan jangan mau menerima uang untuk memilih. Itu sudah kita lakukan itu sebatas moral kan, sebagai penyampaian moral saja. Yeah. Nah, namun kembali kepada personil lagi ya, masyarakatnya nih. Nah, di saat mereka memang butuh ekonomi, apalagi di saat ekonomi sulit ini, itu memang janji yang cukup menggiurkan gitu. Nah, apalagi memang yang apa tadi tagline dari ambil uangnya jangan pilih orangnya itu sebenarnya seolah-olah menghalalkan itu kan. Tidak benar juga ya pendapat itu kan. Seolah-olah menghalalkan boleh menerima uang itu. Kalau memberi efek jerah boleh Mas. Misalnya gini, kan ini kan setiap orang ini kan perdana lah mungkin setiap tokoh mengatakan apa menghindari politik uang ini kan yang pemberi uang itu harus takut dengan uang yang diberikan ini. Apakah suaranya bulat, apakah suaranya lonjong? Kalau sudah satu suara mengatakan ambil uangnya, pilih yang kalian suka, jadi yang pemilik uang ngeri sedap mengeluarkan uang. Ya sebenarnya yang orang yang memberi uang itu pun sebenarnya tidak yakin juga orang yang diberi itu memilih dia atau tidak. Sebenarnya itu. Apakah orang masyarakat Tungkal terlalu jujur kawan-kawan Kabupaten Jawa Barat? Kalau sudah dikasih uang aman lah, tapi pemimpinnya menyebabkan juga aman. Jadi kalau masyarakat yang cerdas tadi, itu tadi kan, cerdas perspektifnya itu dari mana? Gitu. Ada yang bilang uangnya diambil, tapi belum tentu milih, gitu kan? Itu dianggap cerdas, gitu kan? Ada yang bilang gitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa itu kita harus jangan mau suara kita itu dibeli, gitu kan? Nah permasalahannya sekarang ini kan orang ini belum tentu juga dia mau menyalurkan suaranya pada orang yang memberi uang tadi kan? Tapi bagaimanapun proses transaksi seperti itu sebenarnya dalam regulasi, dalam undang-undang itu tidak dibenarkan. Jadi tapi boleh memberi dalam bentuk barang. Misalkan mau kampanye nih, pertemuan terbatas dan ada kita mengumpulkan orang. Nah kita beri dia uang sebagai ganti bensin motor. Nah tapi itu tidak boleh lebih dari 100.000. Oh ada batasan. Ada batasannya. Kalau cuci dikit boleh lah. Jadi jangan dikira nanti ada cara bagi-bagi uang itu dikira apa seperti belum tentu. Dilihat dulu gitu kan. Ini belum masuk proses dan pemilihan ya. Siapa tahu memang itu biaya mereka datang. Dan itu tidak melebihi nominalnya tidak melebihi dari 100.000. Atau memberikan apa misalkan minyak goreng, baju kaos, atau misalkan beras dengan nilai tadi patokannya tidak boleh lebih dari itu di undang-undang itu Mas ya. Iya. Kalau ketika atau ngasih HP misalkan, tapi HP tidak boleh lebih dari 100.000. Asik juga ya. Jadi semua itu sudah dibatasi undang-undang. Mungkin undang-undang jadi ada kawan kebetulan caleg kan? Dia ngasih korek api, ada gambar dia kan ke saya kan. Jadi saya bilang kalau korek api saya masih banyak korek api di rumah kan. Coba HP. Berat. HP ada gambar kan ya. Mau saya terima. Sanggup enggak kan kawan? HP permintaan Mas Hajik ini. Kawan-kawan, dari pembicaraan kita tadi ya sudah terlalu luas dan kita lupa menggali profil
daripada sosok Mas Hazik. Mas Hazik ini ya anaknya Ustadz ya, anak kiai juga ya. Mereka dan Ustadz Hazik ini ya tokoh lah dalam pemuda NU. Dulu pernah mondok di mana, Mas? Saya kalau mondok pesantren tidak pernah sebenarnya. Jadi saya dulu sekolah SD di SD 40. Ya. Sekarang SD 18 namanya di Patunas ini. Tahun berapa itu Mas mau tahu? Tahun berapa? Umur 6 sampai 7 tahun berapa? 8 sekitar 87 88. Berarti keren kalau pendek naik ke atas ya Mas ya. Lanjut. Pagi SD, Ya. sore ibtidaiyah. Kalau kata orang Tungkal itu sekolah Arab. Sekolah Arab ya. Aku pernah juga makan sekolah Arab. Makan bangku sekolah Arab. Lanjut Sekolah Mas. Arab di Madrasah Darul Ihsan, Siswan. Ihsan. Oh ya siswa. Waktu itu kepala sekolahnya Kiai Haji Gumri Abdullah. Iya. Orang tua Pak Ustaz Jamil. Jamil. Pak Jamil. Nah, tamat SD, saya lanjutkan di MTS dan aliyah di PHI. PHI. Ya, PHI. Itu juga PHI Mas. Berarti kita Tamat satu. aliyah tahun 2000, baru kuliah di IAIN Jambi Fakultas Syariah. Potong dikit Tamat Mas. tahun 2004. Pengalaman di PHI seperti apa? Pengalaman di PHI nanti di PHI ini kalau saya lihat lembaga pendidikan yang unik Unik ya. menurut saya ya. Iya. Menurut pribadi saya yang saya alami. Uniknya itu apa? Karena dulu waktu kami sekolah, ustadz-ustadz yang mengajarkan itu, kalau kita lihat dari secara metode pendidikan, teori metode pendidikan, itu Ya. jauh dari Wajar. Pokoknya tidak standar lah metodenya itu kan. Ustadz-ustadz itu baca kan, kita apa ngartikan, dabit istilahnya Iya. kan, dabit. Bahkan ada kawan itu yang tertidur itu biarkan lah tidur gitu kan, jangan diganggu. Lanjut, Mas. Gitu kan. Ya. Nah tapi alhamdulillah orang alumni PHI itu banyak yang sukses dunia. Potong dikit Mas. Kami mau mengingatkan tentang PHI. Saya PHI juga. Jadi pengalaman saya pribadi sekolah PHI itu Mas, sekolahnya itu kan di zaman saya itu kalau misalnya 40 menit apa setengah jam satu mata pelajaran. Ya. Ting, ganti ustadz. Tapi setelah tamat PHI dan yang di Jambi kawan-kawan yang itu kalau semua itu seperti punya pemahaman yang luar biasa gitu Mas. Nah itu jadi Ada itu juga berkahnya ada yang Min, ya? pernah saya alami. Ini mungkin karena berkah dari guru-guru itu. Tapi mama bukan mendeskripsikannya lembaga lain. Iya. Karena kami satu alumni. Jadi pengalaman waktu sekolah itu. Jadi mungkin karena berkahnya itu. Dan berkah itu karena guru-guru itu saya lihat mengajar dengan keikhlasan. Ikhlasnya. Dari mana kita lihat ikhlasnya itu? Karena kalau dari keseharian, mohon maaf ya, kesehariannya jauh dari kemewahan tapi ajar gitu kan. Saya ingat Ustadz Haji Umar Husin Iya. naik sepeda. Iya. Kalau sekarang pakai motor beliau Iya. ya kan. Harun pakai sepeda. Jadi jauh dari sederhanaan. Tapi beliau itu mengajar siang malam karena ada pengajian juga kan, malam, maghrib, subuh gitu kan. Karena keikhlasan itulah mungkin yang menjadi sebab keberkahan ilmu itu. Dan pengalaman saya waktu sekolah di BHI itu, ketika beliau itu ngajar tuh kita nggak paham. Iya, sama aku juga enggak paham. Cerita bola belum Mas, malah cerita bola. Maaf ya guru-guru. Tapi pas kita tamat kuliah, terbayang tuh. Ustadz ini pernah ngomong gini, Ustadz ini pernah bahkan ketika kita di masyarakat, kita ketemu permasalahan, ingat juga. Iya. Oh ini yang dibilang Ustadz. Dibahas dulu. Nah saya pernah ini, saya bagi pengalaman dengan guru kita almarhum ayah Kiai Jali. Jadi beliau waktu itu kan karena sudah sepuh, beliau ngajaran di rumah beliau. Jadi saya ingat itu tahun 1969, saya kelas 2 aliyah, belajar tafsir Jalalain. Nah di sela-sela beliau ngajar itu, beliau ada ngomong, nanti kata beliau,
zaman Bahari, zaman dulu orang membangun rumah itu berusaha dekat dengan masjid. Masjid. Nah, nanti zaman akan datang, zaman modern yang akan datang, justru masjid yang mendekati rumah kita. Bangun masjid sendiri berarti. Artinya ini kan artinya kan dulu orang bagaimanapun ke masjid gitu kan. Sekarang masjid sudah dekat pun jarang kita. Oh, iya. Itu pahamannya kan. Waktu beliau ngomong seperti itu, saya enggak begitu Nggak ngeh ya? enggak ngeh gitu ya. Nah, barulah 21 tahun kemudian Ya. Terjadi. itu terjadi gitu kan. Nah, terjadi pada tahun 2021 tempat tinggal saya itu Jalan Manunggal itu kan rapat RT dan masyarakat warga bersepakat mau bangun masjid pas di depan rumah saya. Rumah. Iya, terus. Pas depan rumah kan. Waktu itu saya sangat terdetak. Iya. Ini yang dibilang ayah nih mungkin kan. Zaman nanti katanya, akhir zaman katanya kan, masjid yang dekat rumah kita. Emang kejadian. Emang kejadian pas depan rumah bangun masjid. Khususnya mungkin para alumni PHI yang sekarang menonton podcast kami pada siang hari ini, ya pengalaman kita mungkin sama. Sekolah PHI itu memang sekolahnya terkesan sederhana. Sewaktu saya kuliah di Jambi, kayak saya ketemu orang-orang yang sudah menjadi tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh dalam dunia usaha. Saya bingung, Ustaz, alumni PHI. Saya bingung kok alumni PHI ini timbul dalam masyarakat, Ustaz, tapi tidak merendahkan lembaga Saya lain. pernah gini, kan fakultas syariah. Sebelum munakasah tuh ada ujian dulu kan, ujian kompre namanya. Iya. Ujian kompre itu suruh baca kitab gundul di syariah itu, fakultas syariah itu. Jadi saya baca, padahal ini saya ini kan sebenarnya tidak pada-pada kan baca kitab kuning kan, gundul kan. Tapi karena kita pernah di PHI sedikit banyak ada lah ini. Ingatlah masih ada lah bawa-bawa Saya dalam bekal. sebenarnya apa juga kan agak nervous juga Nervous. mau ujian itu. Jadi pas saya baca bab nikah waktu itu disuruh. Nikah. Saya baca paslun ay hadza paslun. Orang kan jarang itu. Jarang. Kalau dari masuk lain kan paslun ini pasal. Ya, ini pasal. Kalau saya bacanya paslun ay hadza paslun. Bermula ini itu satu pasal. Jadi baru saya baca sebaris. Terus saya ingat pengujinya itu almarhum Pak Awad Bafadol, dekan waktu itu. Dekan fakultasnya. Saya baru baca sebaris, dihentikan beliau. Tahu dulu sekolah di mana katanya? Di PHI Pak. Saya bilang. Murid apa loh? Murid Ayah. Haji Ali ini. Yang jalan. Besar betul beliau, luar biasa. Padahal Langsung- kita cuma bagus baris. Ya. Kalau dilanjutkan enggak tahu juga itu. Nah, itu namanya berkah orang besar. Jadi nggak selesai ilmunya langsung lewat. Mungkin di akhirat gitu juga ya. Nah, bisa jadi karena kita dekat dengan ulama, Iya. kan jangan nanti malaikat Iya. kan tahu murid siapa deh. Iya. Langsung. Mungkin sombong dikit lah. Jangan tanya aku. Nah, aku nanya jangan. Jadi setelah tamat PHI, kuliah di Fakultas Syariah IAIN dulu ya, Mas UN Jambi, menyandang gelar sarjana hukum Islam. Di mana sarjana hukum Islam itu berarti bercampur dengan hukum syara, hukum syariat ya, Mas ya. Judul skripsinya apa, Mas, kalau boleh tahu? Judul skripsi saya waktu itu saya kan Fakultas Syariah jurusan Jinayah Siasa. Apa tuh? Jinayah Siasa. Jinayah politik Jinayah ya? Siasa itu hukum pidana dan politik Iya. Islam. Jadi judul skripsi saya waktu itu demokrasi dalam Islam. Gimana tuh? Kita mau dengar ya, kawan-kawan. Ini kan bebas dan juga Jadi demokrasi dalam Islam itu ya mengambil konsep suro. Jadi judul skripsi saya waktu itu demokrasi dalam Islam, relevansi konsep suro dengan demokrasi modern. Jadi kan dalam Islam itu Suro itu apa, Mas? Suro suro itu musyawarah. musyawarah. Ya.
apa wasawirhum syura bainahum gitu kan. Apa ada ayatnya itu. Lupa saya itu ayatnya. Setiap ada perkara musyawarahkan, itulah demokrasi dalam negara. Kemudian lembaga perwakilan seperti DPR itu sebenarnya ada juga konsepnya dalam Islam. Nah, hanya saja yang membedakannya dalam Islam ini kan kemudian yang memilih itu memang benar-benar orang yang dianggap adil gitu kan, ada kategori-kategorinya lah. Sementara dalam demokrasi modern sekarang ini kan siapapun, seluruh rakyat boleh memilih, boleh tampil. Artinya boleh memilih dan boleh dipilih. Artinya antara orang alim dengan orang jahil itu sama haknya. Iya, boleh. Dalam demokrasi modern ini kan. Kalau dulu nggak boleh ya? Nah, yang membedakan dengan konsep Islam iya. Jadi Mas, warung kopi ini kan kami itu memang membuat warung kopi itu natural apa adanya seperti ya masa lalu lah. Di mana warung kopi ini tempatnya diskusi, tempatnya mencari inspirasi, tempatnya saling silaturahim. Karena jangan sampai warung kopi ini tanda kutip dianggap orang yang malas, orang-orang yang sifatnya yang judi online. Ya, kami mau mensiarkan warung kopi itu ya seperti inilah pada umumnya. Cuman bapak, ibu dan kawan-kawan yang mungkin marah suami warung kopi, bukan kayak inilah kami warung kopi. Jadi kami mau menyampaikan, sakit dah kepala kalau balik ke rumah. Ya, kemana tuh? Salah satu budaya orang Tungkal ini kan ke warung kopi, ngopi, dan itu sebenarnya ini juga ada ini juga, situlah terjadi silaturahim. Jadi silaturahim itu tidak hanya di tempat-tempat seperti majelis apa macam gitu kan. Bahkan di sini majelis juga kan. Majelis kahwah, majelis kopi. Iya. Nah, di situ kan sering bertukar informasi. Kadang berbagi pekerjaan, berunding di sini juga gitu. Dapat lokak atau orang itu kan di sini juga gitu. Jadi ya inilah. Nah, makanya kita perlu juga mencari teman-teman ngopi itu yang asik juga diajak ngobrol kan. Karena sudah stres di luar kan. Nah, saya punya pengalaman di Tungkal ini kan ada yang dipimpin Ustadz Zakarian Solih sekarang itu PIS. PIS. Pencinta infak sedekah. Pencinta infak dan sedekah. Ya. Pencinta infak sedekah itu kan luar biasa apanya itu. Pergerakannya, kegiatannya untuk mengajak masyarakat berinfak bersedekah gitu kan. Dan itu lahirnya di warung kopi ini. Tuh dengar tuh. Kami kalau udah percaya tanya sama Ustadz Jack. Jangan salahkan kami warung kopi. Jangan-jangan bantuannya sampai kepada keluarga bapak ibu kawan dari warung kopi, men. Jadi itu jangan salah paham. Warung kopi itu tempatnya orang-orang cerdas, tempatnya orang-orang yang berjiwa sosial. Tapi yang lain-lain aku tak paham. Jadi dulu waktu itu kami ngopi di sini malam ini. Terbukalah diskusi, ngobrol-ngobrol seperti ini kan. Jadi terpikirlah untuk membuat satu komunitas yang intinya mengajak orang untuk bersedekah dengan cara-cara yang kreatif. Maka lahirlah itu namanya Pencinta Infak Sedekah. Bahkan logonya itu dibuat di sini warung kopi ini, yang merancang-rancangnya itu. Nah, yang merancangnya itu saya ingat itu Herian Sawijaya. Siapa? Bang Heri kan? Dia tuh gambar tuh. Gambar bentuk apa? Sampai sekarang langsung jadi malam itulah. Terinspirasi dari mana tuh ya? Gara-gara ngopi kan? Iya. Mungkin kopi luar biasa. Intuisinya kuat di kopi ini. Jadi daya inspirasi menimbulkan intuisi yang sifatnya kreatif ya. Dan juga Ustadz Zack ini salah satunya penggagas Pencinta Infak dan Sedekah. Kami sangat mensupport hal tersebut, mudah semakin berkembang dan mudah-mudahan kami jadi donatur. Memang waktu itu sekitar tahun berapa? Kalau salah 2010 kalau salah itu.
awal-awal gitu ya 2010. Kemudian di tahun 2013 sejak saya di KPU masih diaktif lagi di situ. Karena kan memang harus mengundurkan diri dari semua Organisasi harus mundur. Jadi saya tidak aktif lagi, tapi di belakang ya kita tetap ada hal-hal yang perlu bantuan, kita tetap membantu semampunya. Dari PIS, dari warung kopi, dari Loka ketemu warung kopi. Tapi sekarang Mas, kadang tuh sebagian ibu beranggapan orang di warung kopi itu orang-orang yang punya budaya malas. Mungkin ada hal-hal yang mereka lihat dan itu mungkin ya tidak semua sama Mas. Gimana menyikapi itu Mas tentang hal-hal negatif di warung kopi ini? Sebenarnya orang malas itu emang orang malas. Karena orang yang biasanya orang yang duduk di warung kopi ngopi itu setidak-tidaknya ada yang mereka dipikirkan gitu. Ya, walaupun pikiran mereka itu tidak diaktualisasi. berarti nggak malas ya. Orang malas tuh guring. Jadi terus pernah kita di warung kopi. Itu luar biasa yang dibahas itu. Mulai dari pembahasan isu-isu lokal sampai isu-isu internasional dibahas tuh. Berarti orang warung kopi ini informasi sampai internasional. Luar biasa kan? Info akhirat sampai begitu tadi warung kopi. Ya, bahkan ini ada juga yang punya rencana kan? Ya, rencana dia punya kebun, jadi akan ditanami pinang, kolam, sawit, buah pinang, sawit, buah-buahan, semangka segala macam kan. Tapi sebatas meja kopi itu kan. Mungkin masih mengimpikan. Pas balik hilang kan. Kan marahi bini balik ke rumah. Jadi hilang. Itu besok bisa nyambung lagi situ aja kan. Berarti kita di warung kopi ini pertama ya menghindari dari kesetresan di luar. Cuman yang tidak cocok itu, kadang kita di warung kopi diskusi masalah agama, berdebat sampai orang azan masih nyambung diskusi. Berarti luar biasa lagi daripada di masjid kan? Mungkin mereka di rumah. Mungkin di rumah. Ya, mungkin di rumah. Mungkin kalau orang yang sudah diskusinya dalam tentang agama, berarti secara tidak langsung mereka itu mengerti agama. Mungkin setelah itu di rumah. Enggak Mas ya? Memang kalau dalam agama saat ini pengaruh agama itu sangat besar dalam perkembangan peradaban Indonesia khususnya Kuala Tungkal. Jadi agama terkadang jadi sumber konflik, perdebatan. Agama menjadi tempat penyatuan daripada perbedaan. Gimana Mas sekarang ini kadang perdebatan agama ini gimana? Yang satu misalnya si siapa apa nih yang Salafi yang bid'ah, yang satu ini merasa dibid'ahkan, marah, saling menyerang, tapi sekarang sudah mereda lah, mungkin sudah mengerti satu sama lain. Kalau untuk pemersatunya itu apakah warung kopi ini? Kalau menurut saya Pernah nggak ngopi orang dulu? Dalam beragama itu yang penting kita mengikuti apa yang inilah yang pernah kita pelajari yang guru-guru kita kan. Lagi kita di Kuala Tungkal ini kan mayoritas Islam. Guru-guru kita ini kan alirannya jelas NU ya. Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Ya kita ikutilah itu gitu kan. Karena sekarang ini pengaruh dari sosial luar, dari media sosial itu juga luar biasa juga kan. Saya pernah begini ya, di sini kita bukan mendiskreditkan kelompok-kelompok Islam atau kelompok agama tertentu. Tapi saya pernah lihat sendiri ketika saya tugas waktu di KPU dulu, tugas di Bandung, ada tugas rakor di Bandung. Saya sholat di salah satu masjid. Betul sudah selesai sholat kan, saya datang sholat di pinggir. Saya lihat memang ada salah satu tokoh lah, tokoh Islam aliran-aliran tertentu yang cukup familiar di dunia media sosial, sedang mengadakan pengajian itu. Dan mereka
live. Live di Nggak tahu apa live atau jelas ada kameranya depannya gitu kan. Saya lihat, oh ini orang yang sering di YouTube. di YouTube. Oh yang berpanjang tuh. Heeh. Dan ternyata di belakang kamera itu tidak ada jemaahnya. Hah? Kosong Ya ada adalah cuma berapa orang gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat di YouTube seolah-olah dia menyampaikan itu Oh berarti di kali jamaahnya kan. seperti Nah beda kalau apa? Kalau pengajian Gus Ikdam, misalkan, kan kelihatan jemaahnya banyak. ya musik dan lagi viral ya. Apa misalkan Gus Baha, kelihatan jemaahnya banyak. Gus Kausar. Nah coba lihat kelompok-kelompok yang saya bilang tadi itu di YouTube-nya, perhatikan, tidak pernah dinampakkan apanya jamaahnya. Ya, mungkin di waktu itu Ustadz tidak melihat. Iya. Mungkin Mas tidak. Mungkin waktu itu cuma apa latihan mungkin. Pelatihan mungkin ya. Jadi kami bukan menyalahkan, gitu. Bukan berarti menganggap. Artinya bahwa gini, silakanlah mereka memiliki pendapat-pendapat yang berbeda, nah, tapi jangan ini juga, jangan apa namanya cepat terprovokasi. jangan mempengaruhi inilah, menghakimi ya, menjustice seseorang kafir atau apa namanya gitu. Iya kan sekarang tuh soalnya masyarakat ini Ustadz asal berbeda paham kafir. Seolah-olah kelompok dia paling benar. Padahal kan di pengajian-pengajian hadis apakah kalam ulama itu yang mengatakan Ustadz apabila kita mengatakan orang lain itu kafir, maka kafir itu kembali kepada yang menyebutkan. Karena secara tidak langsung dia jadi Tuhan, tahu dia orang kafir. Islam itu kan rahmat. Berasal dari kata salama, Islam, selamat kan. Artinya kan memang ajaran-ajaran, cara penyampaian, dakwah-dakwahnya pun dengan cara damai, tenang. Ya, kita kalau saya prinsipnya lihat itu saja kan. Kalau yang cari-cari ribut, cari-cari apa itu walaupun benar, Perspektif ya. Perspektifnya kan cuman rasa-rasanya kurang pas gitu. Dan pengamatan pribadi saya, Mas, kita itu terkadang belum menjadi manusia. Ketika kita belum menjadi manusia, pasti kita senang menghukum orang lain, memandang orang lain selalu salah, padahal diri sendiri nggak pernah kelihatan. Lebih senang membaca daripada berkaca. Jadi ada satu mungkin ungkapan sewaktu saya masih kuliah dulu, kata dosen saya, "Wan, mulai kapan kamu jadi manusia?" Langsung bengong saya, karena kata beliau, kamu sebelum belajar agama itu harus belajar jadi manusia dulu, agar ketika kamu sudah jadi manusia, belajar agama, kamu tidak lagi menjadi Tuhan, menghukum orang lain. Saya terkesan dari kata-kata seperti itu, Mas. Itu tinggi kajiannya. Ya, itu saya dulu almarhum dosen saya itu Al-Maghfurullah Syekh Abdullah. Beliaulah yang membuka mindset dalam berpikir karena filsafat. Jadi ya saya juga orang yang hobi filsafat. Mungkin masih panjang bahasan dengan dibatasi oleh waktu kawan-kawan. Bukan kesempatan yang terakhir. Ini nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Kapan-kapan nanti kita ngobrol sama Ustaz Jack ini. Wah, ini lebih dalam dan lebih luas. Wah, luar biasa lah. Jadi kawan-kawan, dari pembahasan yang begitu panjang tadi, saya minta penutup lah daripada Mas Hazik tentang apa yang perlu disampaikan kepada kawan-kawan yang ada di rumah menyikapi permasalahan saat ini. Silahkan Mas, kalimat penutup. Masalah apa ya? Apa ya? Mas saya campur ya, silakan lah mau nyampaikan tentang ya pemuda langsung. Karena saya tidak suka cari masalah sebenarnya. Jadi kesimpulannya Karena tidak ada permasalahan sebenarnya. Iya, Karena kita nggak mau cari masalah. masalah jangan dicari. Tapi masalah datang sendiri. Nah, kalau ada masalah datang sendiri itu nanti bisa selesai dengan sendirinya. Jadi jangan cari masalah walaupun masalah datang sendiri, dan masalah itu sendirilah yang akan menyelesaikannya. Nah, itu penutup daripada Mas Hazik. Kawan-kawan, nah itu yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Saya Iwan Permata dan juga Mas Hazik mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kunjungan kawan-kawan sekalian mengunjungi channel kami. Apabila terjadi kesalahan, kehilafan, ya mohon maaf Mas ya, karena kami masih belajar.
Dan juga kami tidak menutup untuk sumbang dan saran terhadap channel kami, dan juga berterima kasih kepada Warkop Haji Mail yang sangat legendaris di Kota Kaltungkal yang telah memfasilitasi kami untuk diskusi, untuk saling bertukar pikiran pada siang hari ini. Kalau ke Tungkal jangan lupa ngopi ke sini. Oh itu ya, kawan-kawan yang di Jambi, yang di seluruh Indonesia, bahkan yang di akhirat kalau masih bisa, silahkan ngopi ke sini ke Warkop Haji Mail yang sangat legendaris. Saya Un Permata dan Mas Hajik mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan masih terlalu formal ya, Bang Haji.